bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Sejumlah benda bersejarah di Museum Sultra di Jalan Abu Nawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia di Kota Kendari, raib digasak pencuri. Peristiwa pencurian ini viral di media sosial Facebook, Rabu 27 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dan saat ini pihak Museum Sulawesi Tenggara sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Baruga dan sudah dalam penanganan Polsek Baruga guna melakukan proses penyelidikan. Dan menurut informasi, kejadian ini diperkirakan pada hari Senin malam 25 Januari 2021 atau pada hari Selasa subuh 26 Januari 2021 dan diduga masuk dari arah belakang gedung penyimpanan melewati tanah kosong di samping gedung. Dan saat ini pihak Museum Sultra sedang melakukan proses identifikasi terkait benda-benda apa saja yang hilang dan selanjutnya akan dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra dan Pemda Provinsi Sultra. Hal ini diungkapkan Dodi Syahrul Syah selaku Kepala Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara saat diwawancarai oleh awak media di kantornya. Terus apa sudah ada identifikasi terkait siapa pelakunya, Pak? Oh, belum ada. Itu pihak polisi masih ada di belakang untuk olah TKP. Kami sudah laporkan kemarin. Setelah itu kami akan mengidentifikasi barang-barang apa yang hilang. Nah, sudah dari situ baru nanti kita akan laporkan baik ke pihak dinas Pemda maupun ke teman-teman melalui Pak Ako ke Dirjen Kebudayaan. Apa ada CCTV sini, Pak? CCTV. Kami di gudang itu benar tidak mempunyai CCTV. Jadi mereka masuk itu dari identifikasi pertama itu dari belakang, dari samping gedung itu ada tanah kosong dari belakang. Diperkirakan kejadiannya malam, Pak? Sekitar hari Selasa subuh atau Senin malam. Senin malam. Ya. Terkait mengapa benda bersejarah tersebut disimpan di gudang tersebut, Kepala Museum dan Taman Budaya Provinsi Sultra ini menjelaskan bahwa pemindahan benda-benda bersejarah ke gudang tersebut dikarenakan tempat awal penyimpanan benda bersejarah tersebut dialihfungsikan di tahun 2008 atau di tahun 2009 dan saat ini dijadikan kantor Perusda. Barang-barang koleksi sebahagian yang ada di storage, kalau storage itu kan bagian daripada museum, yaitu gudang kan, tempat penyimpanan barang-barang. Sebahagian barang-barang itu sebenarnya sebelum dialihfungsikan menjadi Perusda, barang-barang itu disimpan di sana karena dia bagian daripada koleksi yang disimpan di ruang pameran reguler. Itu ruang pameran reguler sebenarnya di depan Pak Ako. Kalau di sebelah sana di gedung itu ruang pameran tetap. Ya itu kita simpan di sana. Tapi ketika alih fungsi sekitar tahun 2008 tidak salah, 2008 atau 2009 pada saat itu, karena dia alih fungsi apa boleh buat barang-barang itu kita simpan semua di gudang karena kami tidak punya tempat lagi. Adapun terkait tidak adanya tenaga keamanan yang menjaga gedung penyimpanan benda bersejarah tersebut, Kepala Museum dan Taman Budaya ini mengaku bahwa penyebabnya karena tidak ada anggaran untuk menyediakan tenaga keamanan tersebut. Klasik dana. Kami tidak mempunyai anggaran yang disiapkan untuk merekrut tenaga pengamanan. Tapi tadi Pak Kepala Dinas dalam melihat keadaan, beliau sudah menyarankan saya untuk merekrut tenaga pengamanan. Insya Allah mudah-mudahan hingga tahun sudah bisa kita adakan. Sementara itu, Kapolsek Baruga AKP Igusti Komang Sulatra saat dikonfirmasi oleh awak media terkait kasus pembobolan museum tersebut menyampaikan bahwa Polsek Baruga sudah mendatangi TKP dan sudah melakukan olah TKP dan dari TKP ditemukan ada barang-barang sejarah yang raib dan saat ini Polsek Baruga masih akan terus melakukan penyelidikan untuk membongkar kasus tersebut. Terkait dengan laporan pencurian yang terjadi di Museum Kota Kendari, kami dari kepolisian khususnya di Polsek Baruga telah mendatangi TKP sesuai dengan yang dilaporkan dan kami sudah melakukan olah TKP, melakukan identifikasi dan memang dari TKP kita temukan ada beberapa barang-barang sejarah yang disimpan di museum itu raib dan dinyatakan hilang. Seperti ada samurai yang mempunyai nilai sejarah, kemudian benda-benda pusaka
Kemudian ada juga alat-alat tradisional seperti gong dan beberapa alat lain yang mempunyai nilai sejarah di sana hilang. Dan sampai dengan saat ini kami dari Polsek Baruga terus melakukan penyelidikan terkait kapan kejadiannya, karena yang baru dilaporkan kemarin setelah kita cek di lapangan, kejadiannya sudah lebih dari 2 hari kalau berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jadi kedepannya tentunya kami juga mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat, siapa tahu ada yang memperoleh informasi tentang keberadaan barang-barang bersejarah tersebut. Kemudian dalam hal ini kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para pegawai yang ada di museum yang bertempat di wilayah Kota Kendari tersebut. Kemudian terkait dengan lokasi pengamanan yang bisa mungkin kita jadikan rujukan untuk mencari pelaku, di sana tidak ada kami dapatkan CCTV. Sementara kami masih mencari tahu di seputaran apakah ada masyarakat atau kantor lain yang menggunakan CCTV, nanti bisa kita jadikan pedoman untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kapolsek Baruga juga menambahkan bahwa berdasarkan olah TKP ditemukan adanya pengerusakan pintu dan kunci oleh pelaku dan tempat tersebut agak tersembunyi di bagian belakang museum tersebut. Kami di TKP pelaku melakukan pengerusakan terhadap pintu yang ada di sana, merusak kuncinya, menjebol pintunya, sehingga apa yang diambil di sana dengan leluasa bisa dikeluarkan oleh para pelaku. Dan memang tempatnya sedikit tersembunyi di dalam lokasi museum tersebut. Dan terus Lanjut, Kapolsek Baruga, berdasarkan hasil olah TKP diduga pelaku pembobolan museum ini terdiri lebih dari 2 orang, dan berdasarkan data laporan di kepolisian dan koordinasi dengan pihak museum, kejadian pencurian di area museum sudah terjadi beberapa kali. Dari TKP, kemudian benda-benda yang diambil, pelakunya lebih dari 2 orang. lebih dari 2 orang? Ya, lebih dari orang. Kalau berdasarkan olah TKP yang kita lakukan tadi pagi. Apakah kejadian ini hanya pertama kali ini saja pencurian, ataukah sebelumnya pernah ada laporan juga yang kejadian serupa? Iya, betul sekali. Dan ini sudah laporan yang kedua kali. Kalau tidak salah. Dan setelah kami juga melakukan komunikasi dengan pegawai museum, sudah beberapa kali terjadi pencurian itu terhadap benda-benda yang ada di sana. Sebelumnya juga pernah dilaporkan ada alat musik di sana yang dicuri juga, dan beberapa alat sound band yang lainnya yang digunakan sebagai sarana di museum itu. Untuk diketahui hasil pantauan Sultraline di lapangan, gudang tempat penyimpanan benda koleksi bersejarah ini sudah dipolis lain oleh polisi usai melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan informasi yang dihimpun Sultraline, benda-benda bersejarah yang hilang dalam kejadian pencurian ini yakni sebuah pedang samurai, benda-benda pusaka, gong, dan beberapa alat lain yang memiliki nilai sejarah. Dari Kompleks Blok M di Kendari, jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.